Oke, jadi apa itu Mesopotamia? Mesopotamia adalah wilayah kerajaan yang terletak di antara dua sungai. Seperti namanya, Mesopotamia adalah wilayah yang terletak di antara dua sungai. Nah, sungainya itu apa? Sungainya itu adalah Tigris dan Sungai Efrat. Nah, Mesopotamia ini itu dikenal di wilayah Irak sekarang. Tanya bisa dilihat di sini. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih apa aja kota-kota di Mesopotamia? Sebenarnya ada banyak, tapi kita ambil 3 kota ya. Yang pertama, Eridu. Kalian tahu gak sih, menurut mitos, Eridu itu dibangun oleh para dewa. Lalu turunlah si Alulim dan menjadikan Eridu sebagai kota pertama di Mesopotamia. Alulim sendiri memerintah selama 2880 tahun. Eridu ini nggak pernah difokusin sebagai wilayah politik, melainkan sebagai tempat yang religius atau sebagai tempat ibadah lah gitu. Buktinya apa? Diketahui dari beberapa mitos setempat bahwa Eridu ini ditinggali oleh dewa yang bernama Dewa Enki loh. Bagi beberapa ahli, Eridu ini emang bisa dijadiin sebagai kota pertama di Mesopotamia karena banyak disebutkan dalam teks-teks atau ukiran-ukiran ditemukan di Mesopotamia. Nah, kota yang kedua. Yang kedua, ada Babilonia atau Babylon. Kalian pasti gak asing kan kalau denger nama kota ini. Nah, jadi pada 1894 sebelum Masehi, saat zamannya Kekaisaran Akkadia, Babilonia ini atau Babylon hanyalah sebuah kota kecil loh guys. Bahkan cuma salah satu daerah bawahan. Tapi keadaan ini tuh berubah pada zaman Kaisaran Babilonia lama. Loh, kok bisa? Sejarah Babilonia kembali jaya ketika dihuni oleh suku Amori nomaden. Babilonia pada masa pemerintahan Hammurabi diperbesar dan dijadikan sebuah ibu kota. Sepanjang maupun sesudah masa pemerintahan Hammurabi, Babilonia ini disebut negeri Akkadia loh, untuk mengenang kejayaan kerajaan Akkadia. Kota yang ketiga, yaitu kota Uruk. Uruk adalah tipe situs untuk periode Uruk. Nah, menurut sejarah, kota Uruk ini tuh didirikan pada milenia keempat sebelum Masehi, guys. Kalian tahu gak sih, kalau Uruk ini tuh mungkin memiliki 50.000 sampai 80.000 penduduk yang tinggal di area berdinding 6 km persegi. Dan itu adalah alasan mengapa kota Uruk ini tuh jadi kota terbesar di dunia saat itu. Raja legendaris Gilgamesh, menurut kronologi yang disajikan dalam daftar Raja Sumeria, memerintah Uruk pada abad ke-27 sebelum Masehi. Dan sayangnya, kota ini kehilangan kepentingan utamanya pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, sampai akhirnya kota ini ditinggalkan saat setelah penaklukan Islam. Pekerjaan pertama ada penenun. Penenun adalah pekerjaan yang jarang kita temui sekarang. Namun pada masa peradaban Mesopotamia, penenun adalah pekerjaan yang sangat dibutuhkan sampai-sampai ada dewi tenun di kepercayaan Mesopotamia, yaitu Dewi Utu. Nah, yang kedua ada penyeberang sungai. Mesopotamia terletak di antara dua sungai. Pekerjaan penyeberang sungai sangat berguna bagi masyarakat Mesopotamia. Masyarakat Mesopotamia juga berhasil memanfaatkan sungai bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk transportasi. Dengan apa? Dengan kapal yang dikasih nama Kufa. Nah, pekerjaan yang ketiga ada pembuat tembikar. Gambar di samping adalah Kabur, yang merupakan tembikar yang dinamakan setelah sungai Kabur di mana tembikar-tembikar itu ditemukan. Keberadaan tembikar-tembikar ini membuktikan bahwa di Mesopotamia terdapat pembuat tembikar. Oke, pekerjaan yang keempat ada penyair. Bukti terdapatnya penyair pada peradaban Mesopotamia adanya himn to Inna. Himn to Inna merupakan puisi tentang kehebatan Dewa Inna. Puisi ini dibuat oleh seorang penyair yang bernama Enheduanna, yang di zamannya seorang penyair biasanya juga seorang pendeta kepercayaan Mesopotamia kuno. Jelas di suatu peradaban ada kelas sosialnya. Nah, kelas sosial Mesopotamia yang paling atas itu adalah raja, yang kedua itu adalah masyarakat tingkat atas, yang ketiga itu masyarakat tingkat menengah, keempat adalah masyarakat miskin atau tingkat terbawah. Nah, yang terakhir itu adalah budak-budak. Nah, raja di sini bertugas untuk memimpin negaranya, itu yang paling jelas, atau yang di sini disebut kota. Nah, raja juga itu adalah petinggi militer yang paling tinggi, yang memiliki komando tertinggi di militer. Juga tugas dia untuk mempertahankan kotanya dan meluaskan wilayah kotanya. Dan jelas raja juga
membuat hukum-hukum dan menjalankan hukum-hukum itu dan menerapkannya kepada masyarakatnya. Nah, yang paling unik adalah raja di sini sebagai petinggi pendeta tertinggi. Ya, jadi dia yang paling tinggi di antara para pendeta karena hubungan dia dengan dewa dan manusia itu yang paling penting ya. Nah, di sini ada beberapa contoh raja yaitu Nebukadnezar, dan yang biasa di cerita-cerita yang paling kuno dari Mesopotamia itu ada Epic of Gilgamesh atau Gilgamesh, dan juga itu Hammurabi. Untuk strata sosial yang kedua tertinggi itu kalangan elit. Nah, itu biasanya ada orang-orang kaya dan juga orang-orang yang percaya oleh raja seperti pendeta dan penguasa politik. Nah, dia juga itu bisa diduduki oleh penulis-penulis yang bekerja untuk rajanya. Untuk kelas menengah sendiri itu biasa diisi oleh para pedagang dan juga para nelayan. Nah, mereka biasa berjualan dengan perahu dan gerobak. Nah, mereka ini itu biasanya berjualannya ada mozaik, lukisan, kayak patung-patung gitu, dan hal-hal yang biasa disukain oleh para dewa. Dewa ini diisi biasanya oleh petani dan para peternak. Nah, masyarakat kelas bawah ini biasanya orang-orang yang ekonomi tidak terlalu baik, atau bisa dibilang zaman sekarang ada orang-orang miskin. Nah, biasanya mereka selain bekerja sebagai petani dan peternak, mereka bekerja sebagai pembantu di rumah orang-orang kaya, seperti itu. Jadi yang paling bawah itu adalah budak. Nah, budak sendiri ini bahkan tidak dianggap sebagai manusia, justru dianggap sebagai hanya alat yang digunakan oleh para pekerja-pekerja itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan keras atau kotor mereka. Nah, dan mereka pun bahkan tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Dalam kode Hammurabi juga disebutkan bahwa jika budak itu melawan sang tuan, maka jika tuan memiliki sang bukti, maka harus dipotong telinganya. Feminisme. Nah, kenapa sih di sini saya namain feminisme? Karena di zaman itu bisa dibilang perempuan dan laki-laki sudah setara. Kenapa sih bisa saya katakan seperti itu? Karena perempuan tak hanya mengurusi pekerjaan rumahnya, juga perempuan dapat bekerja. Nah, pekerjaan yang mereka biasa lakukan adalah sebagai ahli seni dan juga ahli medis. Nah, dan juga ada 2 ratu yang tercatat dalam Mesopotamia. Pertama adalah Kubaba dan yang kedua adalah Puabi. Nah, Kubaba ini sendiri menarik karena dia itu sangat terlihat ada di Mesopotamia karena dicatat di Sumerian King List. Jadi itu list raja-raja di Sumeria. Dan ini juga menegaskan bahwa memang perempuan dan laki-laki adalah setara. Ziggurat, Neo-Sumeria yang terletak di kota Ur, di dekat Nasifiria, Provinsi Chi'ar, Irak. Struktur ini dibangun pada zaman perunggu awal, abad ke-21 sebelum Masehi. Tetapi sudah menjadi reruntuhan pada abad ke-6 sebelum Masehi pada masa Neo-Babilonia, sebelum direstorasi oleh Raja Nabonidus. Taman gantung Babilonia dan tembok-tembok Babylon adalah salah satu di antara 7 keajaiban dunia kuno yang terletak di Al-Hila, 50 km selatan Baghdad di dunia modern, Irak. Irak di sebelah tebing timur Sungai Efrat. Taman ini dibangun oleh Nebukadnezar II, cucu Raja Hammurabi yang terkenal sekitar tahun 600 sebelum Masehi sebagai hadiah untuk istrinya yang merindukan rumahnya, Amyetis. Amyetis merindukan pohon-pohon dan tanaman wanginya di Persia. Istri Nebukadnezar II bernama Amuhia. Taman ini diperkirakan hancur sekitar 2 abad sebelum Masehi. Kemudian taman gantung ini didokumentasikan oleh sejarawan Yunani seperti Strabo dan Diodorus Siculus. Gerbang Istar adalah gerbang ke-8 pada kota Babilonia. Gerbang ini dibangun sekitar tahun 575 sebelum Masehi atas perintah Raja Nebukadnezar II di sisi utara kota. Reproduksi gerbang Istar di Museum Pergamon di Berlin, Jerman. Awalnya gerbang ini dianggap sebagai 7 keajaiban dunia hingga pada abad ke-6 digantikan oleh Mercusuar Iskandaria. Keunikan masing-masing bahasa Mesopotamia. Bahasa Sumeria, bahasa ini memiliki sistem penulisan yang sangat maju dengan penggunaan karakter khusus yang dikenal sebagai cuneiform.
Karakter ini terdiri dari beberapa jenis bentuk segitiga seperti garis-garis diagonal. Keunikan bahasa Sumeria ini juga terletak pada struktur kata-kata yang tidak beraturan, seperti kata kerja yang tidak mengikuti pola tertentu. Seperti ini: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bahasa Akkadia. Keunikan bahasa Akkadia terletak pada konjugasi kata kerja yang kompleks, yang membuat bahasa ini sangat sulit untuk dipelajari dan digunakan. Bahasa ini juga memiliki perkembangan jamak ganda, di mana suatu kata ditambahkan akhiran ganda untuk menunjukkan jamak. Jika seorang budak menyatakan kepada tuannya, "Kamu bukan tuanku," dia harus mengajukan tuntutan dan bukti terhadap dia bahwa dia memang budaknya. Dia hanya harus memotong telinganya. Jika seekor lembu menanduk sampai mati seorang laki-laki ketika sedang lewat di jalan, maka perkara itu tidak mempunyai dasar untuk dituntut. Jika seorang awil membutakan mata orang lain, maka mereka harus membutakan matanya.